Mereka ingin mempekerjakan orang lain, namun ia tidak ingin memberikan emasnya terhadap si pekerja. Lalu kemudian, segelintir orang tersebut kemudian dengan menggunakan pengaruhnya, dengan menggunakan kekuasaannya, mereka ciptakan sebuah kertas yang kemudian mereka terahkan nilai di atas kertas tersebut. Dan kemudian dengan pengaruhnya mereka menyatakan kepada dunia bahwasanya ini adalah sesuatu yang berharga. Hai geng, gue Arjun, selamat datang di Jun's Corner. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwasanya hidup itu sudah diatur oleh yang di atas. Nah, buat kita, orang-orang yang beriman, memaknai kata-kata tersebut sebagai bahwasanya hidup kita itu sudah diatur oleh Tuhan. Namun tidak bagi sekelompok orang. Mereka percaya bahwasanya manusia hidup di dunia dikendalikan dan diatur oleh segelintir orang. Sepintas pernyataan ini terdengar ekstrim, ya kan? Bagaimana mungkin manusia yang hidup bertebaran di seluruh dunia ini ternyata kehidupannya diatur dan dikendalikan oleh segelintir orang. Namun mereka yang percaya terhadap hal tersebut bukan tanpa alasan, karena mereka sebenarnya berbicara sesuai dengan fakta dan data-data, meskipun data itu sedikit ya, tapi terkadang bisa diterima oleh logika. Nah, kelompok kecil ini sering dikenal oleh orang sebagai sebutan penganut teori konspirasi. Mereka meyakini apapun yang terjadi di muka bumi ini itu diinginkan dan diatur oleh segelintir orang. Bahkan ketika gua harus bercuap-cuap seperti ini di depan kamera, itu juga sebagian dari keinginan mereka. Oke, biar nggak penasaran, satu contoh tatanan kehidupan manusia yang diatur oleh segelintir orang. Pada zaman dulu, di zaman kenabian, di zaman sahabat Nabi, bahkan di zaman kekhalifahan, ataupun zaman tabi'in atau murid-muridnya dari sahabat para nabi yang memimpin kehidupan manusia di seluruh dunia, kita bekerja untuk mendapatkan suatu imbalan yang kira-kira sesuai dengan apa yang sudah kita berikan. Ketika kita bekerja dari pagi hingga malam, kemudian si pemberi kerja akan memberikan imbalan berupa kepingan-kepingan emas, di mana kepingan emas tersebut disesuaikan dengan pekerjaan apa yang telah kita lakukan. Dan bahkan untuk bertransaksi atau berjual beli, itu juga menggunakan pertukaran barang yang dianggap memiliki nilai yang katakanlah nyaris sama. Contoh misalnya si A memiliki beras dan si B memiliki minyak. Kemudian si B ketika dia membutuhkan beras, dia bisa menukarkan minyak goreng yang ia miliki sebagai alat tukar yang mungkin sama-sama memiliki nilai. Namun belakangan oleh segelintir orang tadi yang sering disebut oleh para penganut teori konspirasi sebagai elit global, mereka ingin mempekerjakan orang lain, namun ia tidak ingin memberikan emasnya terhadap si pekerja. Lalu kemudian segelintir orang tersebut kemudian dengan menggunakan pengaruhnya, dengan menggunakan kekuasaannya, mereka ciptakan sebuah kertas yang kemudian mereka terahkan nilai di atas kertas tersebut. Dan kemudian dengan pengaruhnya mereka menyatakan kepada dunia bahwasanya ini adalah sesuatu yang berharga. Tanpa disadari oleh manusia, kemudian dengan serentak mereka menyatakan bahwa kertas ini adalah sesuatu yang berharga. Padahal bahwasanya bagaimanapun alat tukar yang mereka ciptakan yang kita kenal saat ini dengan nama uang sebenarnya hanyalah sebuah kertas. Bisa kita buat sebuah contoh. Seandainya hari ini katakanlah saya bekerja seharian dari pagi sampai malam, kemudian dalam 1 bulan saya menerima upah berupa uang. Ketika uang tersebut saya bawa pulang, kemudian saya simpan di rumah, dan saya atur untuk memenuhi kebutuhan hidup saya 1 bulan ke depan. Tiba-tiba saja rumah saya terbakar. Bisa Anda bayangkan bagaimana kemudian kondisi uang yang saya simpan di rumah tersebut. Ketika sudah terbakar, disitulah kita menyadari bahwasanya ternyata itu hanyalah sebuah kertas. Berbeda halnya ketika kita menerima upah berupa kepingan emas. Walaupun kondisinya terbakar,
hancur, meleleh, dia akan tetap menjadi sebuah emas yang memiliki nilai jual yang sama. Dan hari ini lebih ekstrim lagi ketika para elit global tadi mengarahkan manusia untuk bertransaksi secara digital. Mereka tidak lagi menetapkan alat tukar tersebut sebagai bentuk fisik, namun mereka menginginkan alat tukar tersebut dalam bentuk digital, hanya angka-angka saja. Dan tanpa kita sadari, seluruh manusia di dunia mengikuti apa yang mereka kehendaki. Dan ternyata begitulah kehidupan manusia di seluruh dunia, diatur oleh segelintir orang. Sekali lagi saya tekankan bahwasanya ini adalah pemahaman dari penganut teori konspirasi. Percaya atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing.